Hai, buat kalian yang pengen rakit PC itu yang paling pertama tuh lo orang mesti tahu komputer lo itu benar-benar cuma buat kerja kantoran, misal kayak Microsoft Word, Excel gitu-gitu doang, kirim data atau lu tuh bener-bener pengen buat live streaming, buat main game berat kayak GTA 5, Warcry, sama editing yang ngerenderingnya juga banyak layer ya berat-berat kayak animasi gitu. Jadi lu harus tentuin dulu kalau misalkan lu pengen buat komputer gaming, ya lu harus siapin budget yang jauh lebih besar daripada yang komputer kantoran, guys. Kenapa? Komputer kantoran itu tanpa VGA pun zaman jadul-jadul pun bisa gitu, guys. Cuma buat Microsoft Word, Excel, kirim email gitu doang, yang ngapain pakai yang mahal-mahal, buat apa gitu. Kalau yang gaming kan ketahuan, kita pakai kerja prosesornya sama kerja VGA-nya kan, guys. Kalau VGA lu bagus ya prosesor lu harus bagus juga, kalau enggak kan bottleneck. Sama lu siapin dana yang lebih besar kalau lu mau komputer gaming ya, guys. Yang kedua tuh lu harus tentuin lu mau pakai Intel atau AMD. Ini juga salah satu penentu juga sih, guys, buat gua ya secara pribadi. Kenapa? Kalau lu mau pakai yang core thread-nya besar tapi lu punya uang pas-pasan, ya lu pakai AMD, guys. Karena AMD emang harganya jauh lebih terjangkau dibanding Intel. Itu emang fakta sih, realitanya emang begitu, guys. Menurut gua sih emang buat kaum kere-hore kayak kita orang lah, AMD is the best choice sih dibanding Intel ya. Tapi buat sultan ya, lu kalau udah banyak duit lu pakai Intel pun gua saranin ya Intel sih. Gua nggak tahu sih, tapi Intel katanya kan dulu ya rumor doang AMD cepet panas, tapi gue yakin sekarang enggak lah, udah pasti enggak, gue jamin enggak. Tapi yang gue denger katanya Intel tuh single core-nya jauh lebih kenceng daripada AMD. Tapi gue nggak ngerti juga. Tapi dari segi harga, dari segi budget, saran gue kalau lu pengen komputer gaming tapi lu punya uang pas-pasan, ya larinya ke AMD sih. Kalau Intel tuh harganya jauh lebih mahal sih, guys, bisa 2 kali lipat sih, beda jauh lah gitu, guys. Yang ketiga itu lu orang tuh tentuin dulu motherboardnya apa, DDR4, DDR3 atau apa gitu, guys. Misal lu udah mau beli AMD AM4, ya lu juga motherboardnya juga pasti AM4 kan. Nggak mungkin lu beli prosesor lu misal beli sabar-sabar bisa gitu kan. Misal lu beli Radeon, misal lu beli AMD Ryzen 5 2600 misal atau 1700, lu pakai motherboard, lu taunya nggak ngerti, lu beli motherboardnya soketnya AM3, ya lu goblok, nggak bakal cocok prosesor lu sama lu punya motherboard gitu. Jadi kalau lu beli di komputer, lu beli di toko komputer kan pasti kan disaranin. Kalau lu beli online satu-satu sabar, tapi lu nggak ngerti ya lu nyesel gitu. Karena lu udah pasti salah. Jadi lu tentuin soketnya dulu, guys. Misal kalau prosesor lu AMD Ryzen apa, ya lu berarti yang DDR AM4 ya berarti motherboardnya juga soket AM4, guys, gitu. Yang keempat sih, kalau VGA menurut gua biar gak bottleneck, lu harus tentuin juga sih, guys. Ntar gua kasih nama websitenya apa ya, bentar ya, guys ya, gua buka websitenya dulu. Lu orang tuh harus tentuin bottleneck atau enggak. Pakai namanya bottleneck calculator. Jadi buat tentuin ini barang cocok gak sama lu punya prosesor lu, cocok gak sama VGA lu, kerjanya bareng gak nih, sama-sama apa ya bahasanya ya, sama-sama klop gitu, nggak besar satu sama lain, nggak dominan satu sama lain gitu, guys, biar saling bersama gitu sih, guys. Misalnya ini Ryzen 3 GeForce 900, bottleneck atau enggak nih, kita lihat nih, guys. Di sini mana ya? Kok nggak ada? Tapi bukan nggak ada sih, ini kayaknya error sih. Buat lo orang yang paling pertama tuh lu pakai pcbuild.com kalkulator bottleneck sih, guys. Jadi kalau nggak lu ketik aja bottleneck kalkulator, ntar lu bisa nentuin lu mau pakai VGA apa, prosesor apa gitu. Kalau nggak lu udah tentuin nih VGA-nya misal RX 580, prosesornya AMD Ryzen 2600, lu cek bottleneck, berarti antara prosesor yang lu ganti, kalau nggak VGA yang lu ganti gitu. Jadi pokoknya saran gue juga lu harus siapin racikan PC lu sendiri dari rumah.
Jangan pada saat lu udah sampai toko komputer lu bingung. Lu mau rakit PC apa gitu, lu nggak ada pegangan sama sekali gitu. Gua nggak bilang semua toko komputer itu penipu atau jahat sih, tapi oknum itu pasti ada. Yang macam-macam ngebegoin lu tuh pasti ada. Saran gua tuh kayak lu orang tuh harus pinter-pinter juga jaga diri gitu. Jaga lu punya duit carinya susah bro. Yang kedua tuh ya pasti RAM sih. RAM itu soketnya harus sama motherboard lu guys. Misal motherboard lu DDR4. Ini kan DDR4 nih. DDR4 semua nih bacaannya nih DDR4. Lu nggak bisa pakai RAM yang DDR3 gitu. Kalau lu pakai pasang RAM yang DDR3, ya nggak mungkin nyambung, nggak mungkin kepasang gitu. Karena nggak kompatibel sama lu punya motherboard. Sorry ya guys ya kalau gua ngomongnya cepet-cepet. Karena emang udah kebiasaan gua kalau ngomong cepet-cepet gini sih. Gua akan coba in the next video ngomongnya bakal lebih slow ya. Oke lanjut. Ya RAM gitu sih guys. Sama yang kalau lu orang beli RAM satu keping juga usahain sama sih guys. Jangan sampai beda. Apa ya? Tapi kalau 8GB sama 4GB digabungin bisa. Cuma saran gua tuh PCIe-nya harus sama. Yang kedua DDR4 dari segi motherboard sama RAM-nya. Yang ketiga tuh clock speed-nya harus sama guys, sama-sama. Misal RAM kalian yang kalian punya satu keping 1000 MHz, yang keduanya 2000 MHz ya nggak bisa lah. Misal yang di sini tuh gua mau beli yang 2666 MHz. Habis itu gua mau beli satu lagi karena uang gua kurang, gua belinya 1300. Ada nggak sih? Yang satunya gua beli di 1333 MHz. Gua nggak tahu jalan atau enggak, tapi menurut gua bakal ambil yang lebih kecil sih guys, karena kalau yang lebih gede yang kecilnya pasti hancur. Kayak gitu sih. Yang kelima ya. Tahu yang keberapa? Saran gua lu pakai orang kalau buat booting pakai SSD. SSD sih yang termurah kalau yang dirakit PC ini. SSD cari yang termurah. Saran gue sih minimumnya 120 GB sih, jangan sampai ngepas 60 GB kayak gini sih. Menurut gue sih 120 GB udah aman sih guys, Glow SSD. Jangan sampai 60 GB, tapi ya kalau budget lu cuma ada cukup buat 60 GB ya 60 GB. Kalau lu punya budget yang lebih lagi, misal lu punya duit, lu sultan, lu kaya gitu, pakai M.2 SATA. Lu pakai M.2, habis itu penyimpanannya lu pakai SSD. Jadi buat bootingnya lu pakai M.2 SATA, buat main gamenya, buat nyimpen datanya lu pakai SSD. Karena akan jauh lebih cepat, dari segi loading gamenya pun bakal jauh lebih cepat guys. Ini gua bakal kasih lihat ya guys ya, perbandingan antara SSD M.2 SATA, harddisk sama ada sih apa lagi ya? Kayaknya sih harddisk SSD sama SSD M.2 SATA guys. Dari segi loading game aja guys ya. Loading game SSD versus, dari sini aja udah ketahuan guys kalau lo orang tuh mana ya. Dari segi loading di sini, dari sini aja udah ketahuan guys, yang SSD itu 27 detik, yang harddisk itu 49 detik. Jadi bedanya hampir 2 kali lipat sih guys, 27 tambah 27 59. 59. Jadi hampir 100% bedanya sih guys. Jadi saran gua tuh lu orang pakai SSD. Buat main game pakai SSD, buat bootingnya pakai SSD M.2 SATA. Tapi kalau budget lu ngepas ya penyimpanannya pakai harddisk dulu. Habis itu buat bootingnya pakai SSD yang standar aja. Jadi lu masih ada sensasi SSD-nya sih guys, gitu. Oke, lanjut. Yang keberapa lagi gue lupa. Ini gue ngomong apa yang ada di otak gue aja guys, yang udah gue alamin, yang pengalaman gue pribadi dari yang udah. Jadi biar lu orang tuh juga nggak ngalamin apa yang gue alamin, yang pahit-pahitnya gitu. Jadi lu ngerasainnya yang manisnya aja. Tapi kalau masih pahit juga ya I don't know ya. Oke, habis itu power supply sih guys. Power supply itu menurut gue jangan pakai power supply bawaan casing, kecuali buat komputer kantoran. Itu menurut gua pribadi ya guys, karena lu bayangin aja power supply bawaan casing suruh bawa RX 580 sama prosesor yang 8 core 16 thread, hancur. Power supply lu hancur, prosesor lu bisa meledak, VGA lu rusak, motherboard lu rusak, semuanya rusak. Power supply itu kayak jantung dalam tubuh manusia guys. Dia tuh ngeredarin listrik ke semua komponen-komponen lu.
Kalau sampai power supply-nya aja bermasalah, semua organ-organnya bermasalah guys. Jadi sebisa mungkin, seusaha mungkin lu beli power supply 80 plus yang bronze lah, seminim-minimnya mungkin lah. Tapi kalau lu udah sultan, udah tajir melintir ya gak usah mikir panjang lagi, lu pakai aja titanium. Tapi ya titanium kan pertama bronze, silver, silver ada kan ya? Gue lupa nih. Bronze, silver, gold, platinum, titanium guys. Kalau lu udah kaya banget ya lu pakai titanium. Kalau udah kaya banget ya. Kalau udah pakai titanium pasti semua barang-barang di komputer lu pasti mahal-mahal sih, dari prosesor semuanya sih pasti mahal sih. Tapi lu harus pikirin per bulan lu bayar listrik juga kalau komputer lu mahal banget. Kalau komputer lu mahal, gua nggak tahu juga sih, walaupun komputer lu mahal kan listrik tetap mahal per bulan lagi. Itu kan cuma beli sekali seumur hidup, tapi kalau listrik kan per bulan lu mesti bayar. Gitu doang sih saran gua. Habis itu casing ya guys ya. Buat casing itu ya. Kalau casing menurut gua pribadi sih yang penting sih dari segi workflow-nya atau overflow bahasanya ya. Flow-nya sih, dia keluarin hawa panas dalam komputer juga bagus. Habis itu bisa masukin udara pokoknya perputaran udara dalam komputer tersebut bagus sih guys. Jadi ada hawa ventilasi udaranya. Menurut gua ya, dari gua pribadi merek yang bagus itu tuh yang dipakai di Gaptek ID ya. Cooler apa yang namanya gua lupa lagi. Yang dipakai tuh kayak kulkas tuh, itu bagus sih mereknya tuh. Power cooler mereknya, bentar guys, gue lupa sih nama mereknya sih. Aerocool, no. Cooler Master guys, Cooler Master. Menurut gue sih yang buat, tapi semua casing yang ada tempered gas semua bagus sih. Tapi buat gue pribadi, Cooler Master menurut gue yang bagus sih buat casing. Kalau buat gue pribadi ya, ini sih yang murah. Tapi yang murah aja kayak gini cok, kayak komputer tapi ya buat apa sih yang mahal-mahal sih casing sih. Buat gue sih casing yang penting, casing lu orang buat estetika RGB yang kayak gitu-gitu ya pakai tempered gas aja sih. Kalau buat gue pribadi, performa is number one sih dibanding RGB bergayaan lampu-lampu gitu kan. Lu mau nyalain depan laptop lu mau nyalain pun di monitor lu ya nggak bakal ngaruh, FPS-nya tetap aja 60 juga gitu. Gak sampai jadi 200 FPS cuma gara-gara itu lampu nyala. Bahkan makan listriknya jauh lebih besar sih. Jadi menurut gua pribadi ya, gua nggak peduli tentang bergayaan depan. Pokoknya orang lihat nih RGB komputer mahal, buat gua performa is number one sih. Lu main GTA 5 dengan high FPS dengan 60 FPS tanpa turun rata kanan semua, itu udah lebih baik daripada FPS-nya labil naik turun tapi komputer lu kelihatan mewah gitu. Jadi menurut gua performa is number one sih guys. Jadi kalau kayak sih udah ya tips dan trik dari gua sih kalau kalian ingin rakit PC. Kalau yang kurang bisa komen di bawah. Kalau nggak suka langsung dislike aja. Bodoh lah, gua nggak minta dislike, like, subscribe, nggak peduli gua. Yang penting lo orang kebantu. Itu aja sih. So ya udahlah. Gua mau bilang bye-bye aja. Bye-bye, anyong. Saut bahasa Thailandnya bye-bye apa ya coy? Bentar dulu bro, gue mau ngomong bahasa Thailandnya bye-bye. Apa ya? Gue ngomong tips rakit PC coy, ngomong bye-bye pakai bahasa Thai, buat ini kurang kerjaan goblok. Thai. Lakon. Bye-bye, see you.